Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita berjumpa lagi pada pembahasan mengenai gaya belajar. Ini adalah pembahasan yang kedua, yaitu identifikasi gaya belajar dan implementasi dalam pembelajaran. Setelah kita memahami jenis-jenis gaya belajar pada pertemuan selanjutnya, pada kali ini kita akan mengidentifikasi gaya belajar peserta didik yang ada di kelas kita, ataupun mengidentifikasi gaya belajar seseorang, seperti itu ya. Lalu nantinya akan ada bagaimana implementasi dari gaya belajar tersebut dalam pembelajaran yang kita laksanakan sehari-hari. Yang pertama, cara mengidentifikasi gaya belajar yaitu mengamati apa yang siswa lakukan. Adanya observasi mendetil selama pembelajaran. Jadi bisa dengan kita mengamati siswa melakukan apa, bagaimana cara dia berkonsentrasi, apakah dia tertarik dengan materi ceramah, atau lebih tertarik jika kita tayangkan gambar-gambar ataupun tata tertib seperti itu ya. Atau justru siswa itu cenderung lebih antusias kalau praktik seperti itu, langsung mencoba bongkar pasang sesuatu dan lain sebagainya. Nah, ini dapat kita amati selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, tindakan, minat, dan preferensi akan memberikan info tentang bagaimana siswa memproses informasi. Karena sejatinya gaya belajar itu adalah kecenderungan siswa dalam memproses informasi. Dia seringnya seperti apa agar dia dapat lebih mudah memahami sebuah informasi yang disajikan. Atau bisa juga dengan memberikan tugas kepada peserta didik, misalnya memasang bagian-bagian rumah yang terpisah-pisahkan, model rumah ya. Jadi kita akan melihat bagaimana cara kecenderungan belajar mereka, seperti itu. Nantinya prediksi responnya, misalnya ada siswa yang langsung memasang, bongkar pasang, langsung mengeksplorasi ya. Lalu ada siswa yang lain mungkin melihat desain rumah dulu secara keseluruhan, mana gambarnya, bagaimana proses pemasangannya, lalu mulailah memasang. Atau ada juga yang terlebih dahulu membaca petunjuk yang tertulis, mempelajari dengan seksama petunjuk-petunjuk yang tertulis itu. Walaupun mungkin kawannya sudah mulai bongkar masang, dia masih pokoknya baca dulu, seperti itu, baca dengan detail. Nah, itu kan gaya pemrosesan informasi yang berbeda-beda pada anak. Jadi dapat kita identifikasi gaya-gaya belajar tersebut. Selanjutnya bisa juga dengan melakukan survei gaya belajar atau memberikan instrumen tes gaya belajar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, instrumen tes ini nanti diberikan kepada Bapak dan Ibu. Silahkan bisa diujikan kepada siswa ataupun orang-orang yang ingin kita ketahui kecenderungan gaya belajarnya. Selanjutnya, berikut adalah identifikasi gaya belajar melalui instrumen tes gaya belajar yang sederhana. Yang pertama, bagikan template instrumen tes itu kepada para siswa. Lalu instrumen tersebut dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Dan minta siswa mengerjakan tes sesuai petunjuk.
lalu analisislah hasil tesnya, dan nanti kita akan memahami gaya belajar siswa berdasarkan hasil analisis tes yang telah dikerjakan, lalu dipadukan pula dengan hasil observasi ataupun pengamatan langsung yang telah kita lakukan. Kita gabungkan analisis sehingga nantinya kita bisa mengetahui kecenderungan gaya belajar siswa secara individu maupun kecenderungan gaya belajar siswa secara klasikal. Rata-ratanya mana yang lebih dominan gaya belajarnya, seperti itu. Berikut adalah macam-macam gaya belajar dan kata-kata kunci pada masing-masing gaya belajar. Dalam hal ini kita akan membahas tentang 3 gaya belajar yang paling umum, yaitu nanti ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Karena 3 gaya belajar ini adalah gaya belajar yang paling jamak terjadi dalam diri siswa. Adapun kata kunci dari gaya belajar visual yaitu gambar. Yang kedua, adanya tayangan pembelajaran berbentuk video. Lalu warna, tayangan visual yang penuh dengan warna itu akan menarik perhatian bagi anak dengan gaya belajar visual ini. Selanjutnya adanya peragaan atau demo dalam pembelajaran. Anak yang memiliki gaya belajar visual akan mengikuti apa saja yang diperagakan dan nantinya mereka akan meniru. Begitu juga dengan adanya pembelajaran yang mengedepankan demonstrasi, anak akan konsentrasi dalam melihat melalui indera penglihatannya, sehingga pemberian materi dengan cara peragaan dan demonstrasi itu akan menarik perhatian anak dengan gaya belajar ini. Selanjutnya, anak dengan gaya belajar visual ini akan lebih memudah mengingat dengan gambar. Lebih suka membaca daripada dibacakan, jadi beri kesempatan kepada mereka untuk membaca sendiri, seperti itu. Karena dengan membaca sendiri, sang anak akan memiliki kebebasan dan menikmati hasil bacaan tersebut. Mungkin dia akan menandai bacaan yang penting. Mungkin dengan membaca dia akan memvisualisasikan isi dalam bacaan tersebut dengan imajinasi-imajinasinya dan sebagainya. Sehingga dengan membaca anak lebih mudah memahami isi dari bacaannya. Selanjutnya, membutuhkan gambaran dan tujuan menyeluruh. Jadi ketika kita memberikan semacam informasi, anak itu membutuhkan gambaran informasi seperti apa yang kira-kira akan bisa mereka terima. Lalu ketika ada sebuah pembahasan atau adanya sebuah program, maka anak dengan gaya belajar visual ini membutuhkan adanya tujuan yang menyeluruh dari program tersebut. Begitu juga anak visual ini menangkap detail-detail yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Misal dari detail penampilan, mereka sangat peduli. Lalu detail-detail sebuah ciri-ciri fisik atau ciri-ciri dari benda-benda yang terlihat, mereka sangat mudah sekali menemukan detail-detail tersebut yang bagi
orang lain mungkin tidak begitu difikirkan detail tersebut. Tetapi bagi anak visual, mereka sangat peduli akan adanya sebuah detail. Itulah yang membuat mereka selalu perhatian pada penampilan, lalu kerapian, dan lain sebagainya. Lalu lebih mengingat pada apa yang dilihatnya daripada apa yang didengarnya. Selanjutnya, bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka lebih mudah memahami. Bukti konkret harus dinampakkan kepada mereka, barulah mereka percaya. Jadi sebagai guru harus menyiapkan bukti-bukti yang kira-kira membuat anak visual itu dapat melihat secara langsung atau merasakan secara langsung, agar tertanam dalam diri mereka untuk memahami dan mempercayai apa yang kita sampaikan. Dalam pembelajaran, dengan ciri-ciri belajar yang telah disampaikan di atas, maka perlu menemukan posisi tempat duduk yang tepat untuk mereka. Beri anak bergaya visual ini tempat duduk di depan, tempat duduk yang strategis untuk dia melihat secara lebih jelas pada materi yang disampaikan. Selanjutnya, koleksi beragam buku yang bergambar. Kalaupun cerita itu disajikan dalam bentuk cerita bergambar, maka mereka akan lebih tertarik lagi untuk mempelajarinya ataupun membaca cerita tersebut. Lalu menggunakan beragam bentuk grafis dalam penyampaian informasi, karena ini akan sangat membantu anak yang bergaya visual. Selanjutnya, adanya peta konsep atau mind mapping yang penuh warna, itu pun akan sangat membantu gaya belajar anak visual ini. Jadi guru bisa menyajikan pembelajaran dengan tampilan visual, dan jika menggunakan mind mapping, maka beri dengan warna-warni yang menarik kepada mereka. Tentu hal ini akan sangat membuat anak-anak dengan gaya belajar seperti ini akan tertarik, mereka akan lebih mudah memahami. Selanjutnya mereka akan betah belajar dengan model ataupun strategi pembelajaran yang seperti ini. Lalu penerangan yang cukup, ini akan sangat membantu mereka karena mereka membutuhkan visualisasi dari materi-materi. Mereka akan membutuhkan tampilan-tampilan yang akan dapat mereka cermati dalam pembelajaran. Dan juga disiplin ditanamkan dengan teladan. Anak visual akan terpengaruh oleh teladan yang tampak oleh mereka. Jadi apa yang dia lihat akan mempengaruhi dibanding nasihat atau masukan secara lisan. Jadi sebagai guru harus memahami bagaimana kondisi ataupun gaya belajar anak dan bisa menanamkan proses disiplin kepada mereka dengan memperhatikan gaya belajarnya. Jangan disamakan pemberian disiplin pada anak visual, lalu anak kinestetik, dan anak auditori, serta anak dengan gaya belajar yang lain. Jadi dengan memahami gaya belajar anak ini, maka kita bisa memberikan tindakan yang tepat untuk mereka sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Lalu yang terjadi pada anak dengan gaya belajar visual adalah sering kesulitan mengingat instruksi yang hanya diucapkan secara verbal. Hal itu yang membuatnya sering lupa menyampaikan pesan yang sifatnya verbal kepada orang lain. Anak ini membutuhkan catatan kecil ataupun catatan yang menerangkan detail-detail instruksi apa yang harus ia pahami dan apa yang harus dia lakukan. Jadi dia membutuhkan semacam mungkin secari kertas kalau kita memberikan instruksi ataupun menitipkan pesan
lalu pesan tersebut mungkin agak panjang. Nah, tidak cukup hanya dengan lisan saja. Berikan detail-detail yang akan membuat mereka itu memanfaatkannya nanti ketika menyampaikan pesan kepada orang lain. Juga dalam pembelajaran, karena anak yang bergaya visual ini tidak begitu pandai berbicara atau berkata-kata menyampaikan ide-idenya, beri fasilitas dengan mungkin meminta kepada mereka untuk menyampaikan ide-idenya dalam bentuk tertulis misalnya, dan mungkin kalau dia kesulitan menyampaikan dalam lisan, kita bisa mengambil pengetahuan mereka itu dari apa yang mereka tuliskan. Selanjutnya, anak dengan gaya belajar auditori, yaitu anak yang mengedepankan penanaman konsentrasi pada alat indera pendengarannya. Apa saja kata kuncinya? Suara, itu akan sangat mempengaruhi mereka. Intonasi, tinggi rendahnya nada, itu akan mudah membuat mereka itu memahami apa yang ingin kita sampaikan dengan pemberian intonasi yang bervariasi. Lalu sebuah cerita yang didengarkan kepada mereka. Selanjutnya adanya musik atau alunan, itu adalah kata kunci dari gaya belajar anak-anak auditori. Apa yang terjadi pada anak dengan gaya belajar ini? Perhatiannya mudah terpecah. Mungkin dengan adanya suara yang cukup mengganggu, perhatiannya buyar. Lalu anak ini mungkin ketika sedang mencoba untuk berkonsentrasi, ada panggilan atau ada suara lain, maka anak akan tidak bisa berkonsentrasi lagi. Jadi dia membutuhkan suasana yang kondusif. Kalaupun mungkin sunyi, dia membutuhkan kesunyian yang cukup. Suara yang didengarkan juga harus jelas. Kalaupun mungkin diiringi dengan adanya musik, maka musik yang benar-benar membuatnya nyaman, ataupun alunan yang lain. Nah, itu dikondisikan bagaimana agar membuat anak tersebut merasa nyaman dalam menerima informasi yang akan dia dapatkan. Lalu berbicara dengan pola yang berirama. Selanjutnya, ketika ada orang berbicara kepadanya, maka dia berusaha untuk menoleh ke arah orang yang berbicara. Tujuannya adalah untuk dapat mendengarkan secara lebih maksimal lagi. Karena selain mendengarkan suara, dia juga untuk melihat ekspresi dari si pembicara secara langsung. Jadi dia akan berusaha untuk menoleh ke arah orang yang berbicara kepadanya. Lalu lebih suka berdialog, lebih suka berdiskusi, mengobrol panjang dan lebar, membahas banyak hal bersama dengan orang lain, bersama dengan lingkungannya. Bahkan dalam kesendirian pun dia akan mungkin berbicara sendiri, bernyanyi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kuat dalam mengingat dan dapat mengulangi atau menirukan nada, birama, dan warna suara yang ia dengarkan. Anak ini akan pandai meniru ataupun mengulangi sebuah perintah dengan mirip misalnya, atau warna suara seperti itu ya, bisa mengikuti warna suara orang lain yang ia dengarkan. Lalu sangat kuat sekali mengingat tentang suara. Bahkan ketika bertemu dengan seseorang, seperti dalam pembahasan sebelumnya, anak ini akan lebih mudah mengingat nama daripada mengingat wajah, karena nama dia telah mendengar sebelumnya, lalu tertanamlah dalam pikirannya nama tersebut.
Selanjutnya, dalam pembelajaran, guru dapat memfasilitasi gaya belajar ini dengan sering mengajak berdiskusi, adanya kegiatan yang memungkinkan anak-anak untuk berdebat dalam pembelajaran, berdiskusi, berdebat, menemukan solusi, menerima masukan ataupun menyampaikan masukan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Lalu ada sesi mereka harus mewawancarai seseorang atau orang-orang penting di sekolah, atau justru mereka yang diwawancarai. Nah, itu akan sangat merangsang anak dengan gaya belajar auditori ini lebih semangat lagi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, meminta siswa menyampaikan secara lisan. Misalnya dalam menjawab pertanyaan, beri mereka pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan mereka untuk menjawab secara lisan atau menyampaikan idenya atau tidak menyetujui sebuah jawaban dari temannya dan lain sebagainya. Minta mereka mencari solusi. Anak seperti ini akan lebih mudah menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya melalui kata-kata. Selanjutnya, pemberian teladan dengan mencontohkan kisah-kisah dan cerita tentang tokoh inspiratif. Di sini guru bisa dalam pembelajaran sambil menceritakan mungkin perjalanan hidup sebuah tokoh ketika membahas tentang Bapak Soekarno misalnya, atau membahas mengenai tokoh-tokoh dalam sebuah materi dalam pembelajaran, tokoh-tokoh pejuang misalnya Tuanku Imam Bonjol, langsung diberikan teladan dalam konteks melalui penyampaian cerita. Jadi guru bercerita, anak akan mengikuti ataupun tertarik dengan isi dari cerita yang disampaikan secara lisan oleh gurunya, dan anak pun diharapkan dapat mengambil intisari dari kisah-kisah. Jadi termotivasi untuk mengikuti teladan-teladan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang inspiratif. Selanjutnya, untuk instruksi, sampaikanlah secara verbal, itu akan lebih efektif dan mengatur suasana belajar yang jauh dari keramaian atau kebisingan. Bagi anak auditori ini, mereka tidak begitu berpengaruh pada penerangan. Tidak masalah bagi mereka mungkin penerangannya tidak terlalu terang atau mungkin tidak cukup terang dan lain sebagainya. Berbeda dengan anak visual yang membutuhkan penerangan yang cukup untuk belajar lebih efektif. Bagi mereka, bagi anak-anak auditori ini, dia lebih membutuhkan suasana belajar yang jauh dari kebisingan ataupun mengkondisikan kelas untuk tidak membuat konsentrasi sang anak terpecah. Lalu, memiliki kelemahan dalam menulis, namun piawai dalam bercerita, lebih mudah mengeluarkan ide dari bercerita. Sang anak akan dapat bercerita panjang, lebar, sang anak akan dapat bercerita dengan mendalam, lalu menemukan ide-ide dan lain sebagainya melalui cerita. Dan mereka pun biasanya dengan pandai bercerita, pandai mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya, itu akan tampak lebih banyak temannya begitu, karena mereka membutuhkan orang lain untuk dapat menjadi tempat berbagi, dan mereka pun tertarik dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh orang lain. Selanjutnya, kelemahannya juga karena orang yang memiliki gaya belajar auditori ini lebih mudah mengingat sesuatu yang didiskusikan daripada dilihat. Jadi hal ini membuatnya menjadi cenderung tidak tertarik membuat banyak catatan di sana sini. Dia lebih mengingat kalau berdasarkan hasil diskusi, hasil pidato dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik, yang mana gaya belajar ini adalah lebih mengedepankan pada anak-anak yang gaya belajar ini tampak pada anak-anak yang aktif, selalu ingin bergerak ke sana kemari, selalu ingin berbuat, dan adapun kata kuncinya adalah rasa, aktivitas, dan gerak. Hal yang sangat menonjol sekali pada anak kinestetik ini. Anak dengan gerak aktif akan membuat tubuh lebih bugar. Bergerak meningkatkan kinerja organ, melancarkan peredaran darah, membuat mudah berbuat dan berpikir. Jadi tidak juga serta-merta kita anggap anak yang tidak bisa diam, misalnya mungkin selalu bergerak ke sana kemari, berbicara, berteriak, melompat, berlari, tidak bisa diam seperti itu, kita menilai anak tersebut nakal, tidak pintar, dan lain sebagainya. Lalu anak ini tidak akan bisa tenang seperti itu ya, tidak bisa fokus memperhatikan materi berbentuk visual, tidak bisa fokus memperhatikan materi berbentuk audio. Jadi dia akan bergerak saja, selalu beraktivitas dalam belajarnya. Ini sebenarnya sang anak ini kinerja organnya bergerak terus, melancarkan peredaran darah. Kalau difasilitasi, anak akan mudah berpikir. Nah, sebenarnya hal ini juga adalah sebuah jasmaninya sehat gitu. Sehingga ketika anak difasilitasi belajarnya dengan tepat, maka sang anak pun memiliki keunggulan nanti dalam belajarnya. Hal yang mungkin berbeda dan tidak dimiliki oleh anak dengan gaya belajar audio ataupun visual. Bagaimana gaya belajar kinestetik tersebut? Lihatlah anak-anak yang belajar dengan cara bergerak, belajar sambil berbuat sesuatu, lalu senantiasa ingin memegang, menyentuh, meraba, dan lain sebagainya. Pada misalnya media-media yang dicobakan oleh Pak Guru, misalnya seperti torso dan sebagainya. Dia tidak cukup dengan melihat ataupun mendengar informasi. Dia ingin merasakan, menyentuh, seperti itu. Lalu perbanyak aktivitas gerak dalam pembelajaran, misalnya dengan adanya anak yang bergaya kinestetik ini, guru harus membuat variasi dalam pembelajaran. Mungkin tidak hanya di dalam kelas, bisa mungkin berdiri dulu, keluar sejenak untuk beraktivitas, ataupun walaupun di dalam kelas tetapi pembelajaran dilaksanakan dengan berdiri, mungkin duduk, ataupun kembali ke tempat duduk, lalu sambil berdiri lagi, berkelompok, bergerak di sekitar kelas dan lain sebagainya. Jadi perbanyak aktivitas gerak dalam pembelajaran. Lalu memanipulasi model atau benda-benda sekitar untuk dapat disentuh oleh siswa, untuk dapat ditelusuri oleh siswa. Jadi materi-materi yang menjadi bahan pembelajaran, beri kesempatan siswa untuk melihat secara langsung, merasakan, lalu menyentuh agar mengetahui tekstur ataupun rasa dari adanya menyentuh benda tersebut. Lalu learning by doing, anak akan lebih termotivasi belajar, semangat belajar ketika guru banyak memberikan pembelajaran yang mengedepankan adanya praktek, melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, belajar sambil bermain. Bermain untuk belajar. Kegiatan bermain sangatlah penting dalam suasana pembelajaran, karena tentunya anak akan merasakan semacam titik kebosanan dalam sebuah pembelajaran. Jadi kegiatan bermain tidak bisa diabaikan begitu saja. Beri kesempatan anak untuk bermain, apalagi anak cenderung
memang selalu ingin untuk bermain. Begitu juga dengan kita. Sampai di usia sekarang kita tetap membutuhkan kegiatan untuk bermain. Mungkin sekedar bermain-main dengan anak sendiri, mungkin bermain atau berolahraga di luar, atau mungkin bermain bulu tangkis dengan istri dan lain sebagainya. Bahkan di antara sampai usia dewasa ini pun banyak orang-orang masih membutuhkan game di gadgetnya untuk sekedar rileks ataupun mengisi waktu ataupun melepaskan sejenak beban yang ada dalam kehidupannya. Begitu juga dengan anak-anak, tentu kebutuhan mereka untuk bermain itu lebih banyak dibanding kita yang dewasa. Sehingga beri kesempatan mereka bermain dalam suasana belajar, lalu manfaatkan permainan-permainan itu untuk memasukkan anak memahami materi. Gunakan dari permainan tadi menjadi wahana atau media untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Itu akan membuat mereka senang dan tertarik dengan pembelajaran yang kita berikan. Selanjutnya, anak dengan gaya belajar ini membutuhkan strategi belajar, lalu ada semacam jeda, melakukan aktivitas fisik misalnya, lalu belajar lagi. Anak tidak akan bisa duduk berjam-jam gitu kan, duduk saja dengan satu posisi, dengan satu kondisi, dengan satu situasi yang sama. Begitu anak dengan gaya kinestetik ini tidak bisa, sehingga dia menghilangkan kebosanannya dengan ya mungkin bergerak ke sana ke sini, mengganggu temannya dan sebagainya. Biasanya kita guru langsung menilai sang anak ini nakal, tidak bisa disiplin dan lain sebagainya. Padahal di satu sisi dia sudah cukup bersabar untuk menerima materi dari kita seperti itu. Dan dia ingin, kebutuhannya bukan itu seperti itu. Jadi kebutuhannya dia butuh untuk adanya semacam aktivitas fisik dengan cara mungkin bergerak, bekerja dan menyentuh tadi dalam pembelajaran yang mungkin saat itu tidak kita berikan karena mungkin kita fokus pada strategi yang kita sampaikan. Selanjutnya, belajar melalui keterlibatan langsung dan menggunakan strategi bermain peran atau role playing. Jadi beri kesempatan kepada anak untuk bermain peran dalam pembelajaran. Itu akan sangat membuat mereka lebih mudah memahami. Misalnya salah satu di antaranya adalah ketika dalam pembelajaran PKN misalnya ada peran sebagai mengenai sistematika pemilihan umum yang jujur, adil, lalu pemilihan umum yang sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, beri kepada para peserta didik untuk dapat bermain peran dalam pembelajaran tersebut. Sehingga mereka akan merasakan langsung makna dan tujuan dari pembelajaran tersebut dengan memainkan peran-peran yang mereka lakukan. Adapun prinsip yang perlu ditanamkan dalam menghadapi keberagaman gaya belajar peserta didik yang ada di kelas kita, yaitu bagaimana kita bisa mengakomodasi keberagaman tersebut dan menangani perbedaan-perbedaan yang muncul dari gaya belajar mereka. Sehingga kita tidak serta-merta menggunakan satu strategi saja ataupun menggunakan satu pendekatan saja dalam menyampaikan materi ajar. Namun kita perlu mengakomodir perbedaan tersebut, lalu kita jadikan agar anak-anak semuanya dapat merasakan pembelajaran yang bermakna. Bagaimana agar bermakna? Bagaimana cara belajar mereka terfasilitasi dengan kita menyampaikan materi yang mengedepankan berdasarkan basis kecenderungan belajar mereka.
Selanjutnya, sudah saatnya kita belajar memahami gaya belajar dan gaya mengajar. Gaya belajar siswa dan juga memahami gaya mengajar kita. Karena kedua hal tersebut akan berpengaruh pada gaya bekerja kita dan gaya bekerja anak-anak kita. Jadi kita memahami learning styles dan teaching styles karena akan berpengaruh pada working styles. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, demikian penyampaian mengenai implementasi pemahaman gaya belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat menerapkan dalam kelas kita masing-masing. Demikian dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.